Banyak banget smartphone yang udah beredar di Indonesia, mulai dari kelas entry level sampai flagship. Cuma kalian penasaran gak sih smartphone apa yang paling banyak dicari sama orang Indonesia? Dan apa alasan mereka cari smartphone tersebut? Tanpa panjang kali lebar, mending langsung tonton video ini sampai habis ya. Di urutan ke-7 datang dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy M31. Doi emang udah rilis dari tahun 2020, tapi tahu nggak? Sampai sekarang masih banyak loh yang cari tentang smartphone ini. Ada beberapa alasan kenapa banyak orang yang cari handphone satu ini. Pertama, dari baterainya yang udah gede banget. Kapasitasnya sampai 6000 mAh. Dengan baterai segede ini, kalian bisa ngegame berjam-jam dan cocok banget buat daily driver. Cuma sayangnya, kelemahan HP baterai gede tuh cuma satu, pengecasannya. Syukur-syukur sih kalau udah pakai teknologi fast charging. Kamu tahu sendiri kan, kalau Samsung kadang suka pelit soal charging. Cuma Samsung kasih kelebihan di bagian lainnya, seperti kameranya yang udah pakai quad kamera dengan main kamera 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth kamera 5 megapiksel. Hasilnya juga bagus kok. Percaya deh kalau Samsung emang bagus hasil kameranya. Dan alasan ketiga kenapa banyak orang cari Samsung Galaxy M31 itu karena layarnya udah 6,4 inci pakai tipe layar Super AMOLED dengan resolusi FHD+. Cukup lah ya buat kebutuhan entertain harian. Netflix sama YouTube-an mah nampol bet dah. So buat yang mau tahu spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Sebenarnya kenapa smartphone ini banyak yang cari sampai sekarang? Karena ada beberapa spek yang masih cukup oke walau dipakai di tahun 2023. Misalkan seperti ada dua varian RAM 6GB dan 8GB. Didukung sama penyimpanan yang udah 128GB, bahkan bisa di-extend pakai microSD. Udah pakai layar yang cukup bagus banget di kelasnya, ukurannya 6,67 inci Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Refresh rate yang gede gini dulu tuh cuma ada di HP kelas flagship. Tiba-tiba si Poco dateng, rusak harga pasaran tuh langsung. Dan di 2020, dimana udah banyak banget orang yang butuh NFC, pas banget Poco ngeluarin HP yang ada NFC-nya, dan harganya pun terjangkau. Cuma emang HP ini nggak sempurna-sempurna amat. Beberapa pengguna juga mengeluhkan tentang beratnya Poco X3 NFC ini, karena punya baterai yang besar 5160 mAh, jadi bikin bobot HP-nya tambah berat. Selain itu, beberapa pengguna juga mengeluhkan tentang UI yang sedikit bingung karena memiliki banyak opsi dan fitur. Buat kalian yang mau lihat spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Di urutan kelima ada Vivo Y20s. Nih dia bingung sih, kenapa ya? Kok HP ini bisa masuk daftar HP paling banyak dicari? Kayaknya mah performa, fitur atau teknologinya biasa aja. Misalkan chipset cuma pakai Snapdragon 460 sama layar HD+. Apa karena fitur NFC aja ya makanya dia sering dicari? Tapi masalahnya Vivo Y20s tuh harganya lumayan mahal pas rilis, berbanding terbalik sama performa yang dikasih. Tapi dari kalian ada yang pakai Vivo Y20s nggak? Boleh share pengalamannya di kolom komentar ya. Buat spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan keempat ada Oppo A54. Sebenarnya nih dia juga masih bingung sih. Ini mah sama aja kayak Vivo Y20s, tapi banyak yang cari ya. Apa ya alasannya? Karena menurut tim Pricebook, kalau Oppo A54 tuh kentang banget karena cuma punya resolusi layar HD+. Padahal layarnya lumayan gede. Chipsetnya masih pakai MediaTek Helio P35. Padahal di tahun 2021 banyak smartphone di kelasnya yang udah pakai Snapdragon kepala 6 bahkan 7. Di tahun segitu pun Oppo juga belum kasih fitur NFC di smartphone ini. Tapi gimana pun, smartphone ini menjadi salah satu smartphone paling banyak dicari di Indonesia. Buat kamu yang mau lihat spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Selanjutnya di urutan ketiga ada Realme 8 Pro. HP ini jadi salah satu smartphone yang pakai kamera dengan resolusi 108 megapiksel di Indonesia. Kalian bisa manfaatin kameranya buat foto cityscape dan landscape. Buat kamu yang sering hunting malam-malam, night mode dari Realme 8 Pro sih oke banget. Nih dia sih jujur selalu suka sama foto malam dari semua smartphone-nya Realme. Untuk urusan dapur pacunya, Realme 8 Pro udah pakai chipset Snapdragon 720G. Yang kita tahu kalau udah ada embel-embel G-nya biasanya cocok buat gaming. Bagus
sih enggak, tapi cukup lah buat ngegame. RAM-nya juga udah 8GB dengan internal storage 128GB. Selain itu, Realme 8 Pro juga hadir dengan desain yang menarik serta fitur-fitur tambahan seperti NFC, sensor sidik jari di sisi samping, dan koneksi Wi-Fi 5GHz yang membuatnya semakin menarik buat penggunanya. Next, daftar ke-6 ada Samsung Galaxy A52 II. Smartphone buatan Samsung ini banyak banget yang cari, dari banyaknya komentar di video Marzum sampai di Google Trend. Ada beberapa faktor yang bikin Samsung Galaxy A52 II banyak dicari orang. Salah satunya, layar yang udah AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Spek kayak gini sih memungkinkan buat kasih tampilan lebih jelas dan mulus saat dipakai main game dan nonton video. Punya kamera yang cukup oke di kelasnya karena udah pakai 64MP main kamera plus kamera depan yang udah 32MP. Menurut tim Pricebook, kalau cari HP yang bagus dengan harga yang masih masuk akal, Samsung Galaxy A52 II bisa jadi pilihan kalian. Selain itu, Samsung Galaxy A52 II juga hadir dengan fitur-fitur tambahan seperti tahan air dan debu IP67, speaker stereo, dan konektivitas 5G. Tapi emang sih kekurangannya tuh di charging. Suka gemes banget deh sama Samsung kalau soal charging. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Nah, sebelum masuk ke informasi terakhir, nih dia mau ingetin kalau jangan sampai lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Kalian juga boleh kok buat request video, tulis ya di kolom komentar. Dan di urutan pertama ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Smartphone ini jadi populer dan dicari banyak orang karena memiliki spesifikasi dan fitur yang cukup menarik, serta dengan harga yang terjangkau. Pertama, udah pakai chipset Snapdragon 732G, yang mana chipset ini lebih baik dari 720G. Hal ini dibuktikan oleh Nano Review saat membandingkan kedua chipset ini. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga dilengkapi dengan RAM 6GB dan 8GB, serta penyimpanan internal 64GB dan 128GB, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan banyak file dan data. Untuk baterainya pun dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5020 mAh yang cukup besar, dan dilengkapi dengan fitur pengisian cepat 33W yang memungkinkan pengguna untuk mengisi baterai secara cepat. Buat kamu yang lagi cari HP dengan harga yang lebih terjangkau dibanding Samsung Galaxy A52 II, Redmi Note 10 Pro bisa jadi jawabannya loh.